Bali, destinasi wisata kelas dunia yang keindahannya tidak pernah habis diceritakan. Namun di balik pamornya yang luar biasa, tersimpan ancaman nyata, sampah plastik yang terus menumpuk dan mengancam ekosistem. Kini sebuah langkah kolaboratif digelar di Tanjung Benoa. Yayasan Sahabat Multi Bintang bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk bergerak menjaga Laut Bali tetap biru. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Tanjung Benoa, Bali. Hari ini saya akan menyaksikan langsung aksi nyata pelestarian lingkungan laut, mulai dari bersih-bersih laut serta pesisir dan juga pengendalian serta pengolahan sampah melalui TPS 3R. Dan semua ini dilakukan untuk satu tujuan yang sama, yakni menjaga pesona alam Bali tetap lestari. Yuk ikuti saya. Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali, merupakan salah satu wilayah penyumbang sampah terbesar di provinsi tersebut pada 2024. Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan, hanya dalam 1 tahun tersebut, Bali sudah menghasilkan lebih dari 1,16 juta ton sampah, dengan Kabupaten Badung penyumbang 199.810 ton, atau sekitar 17% dari total sampah. Kondisi ini menciptakan tantangan lingkungan serius dan kekhawatiran pada masa depan Bali. Karena siapa yang ingin berwisata di tempat yang kotor? Padahal kerusakan lingkungan ini juga merupakan andil dari meningkatnya jumlah wisatawan serta pertumbuhan penduduk yang menekan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Melihat kondisi itu, Yayasan Sahabat Multi Bintang, sebuah yayasan sosial yang didirikan PT Multi Bintang Indonesia Tbk, menggandeng berbagai pihak. Salah satunya organisasi social business Seven Clean Seas untuk melakukan aksi jangka panjang dalam pemulihan lingkungan laut. Sebagai organisasi sosial dari Multi Bintang Indonesia, bagian dari The Heineken Company, Yayasan Sahabat Multi Bintang memiliki komitmen jangka panjang untuk keberlanjutan. Visi kami adalah untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dan mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab untuk mendukung masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan. Tantangan kita besar, sampah terus menumpuk dan mengganggu lingkungan. Padahal, Bali tidak hanya indah, tapi keindahannya juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dan pariwisata. Menjaga kebersihannya adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, kami ingin hadir untuk menjadi dan mendukung solusi yang nyata. Aksi bersih pantai menjadi bagian utama kegiatan hari ini. Ratusan kilogram sampah dikumpulkan hanya dalam hitungan jam menggunakan otter. Mayoritas berupa plastik sekali pakai yang telah lama terbawa arus ke laut dangkal. Nah, inilah otter, singkatan dari Offshore and Tidal Trash Elimination Rig, sebuah kapal khusus yang dirancang untuk menangkap dan mengumpulkan sampah terapung di laut. Kapal ini dikembangkan atas kolaborasi Yayasan Sahabat Multi Bintang atau YSMB, serta Seven Clean Seas, SCS, dan telah beroperasi di perairan Bali, khususnya di koridor Sanur, Serangan, Benoa. Berdiri sejak 2018, Seven Clean Seas merupakan organisasi yang fokus pada pembersihan laut, membawa metode pemilahan yang terstruktur untuk memastikan sampah dapat dicatat dan ditangani sesuai jenisnya. So we're on 6.5 million kilos of plastic, so 6.5%. And we're going to update our Lives Improved number, and I suspect it will be around 30,000 lives improved, so doing slightly better on that side. But we've got 5 years. You know, it's the end of December, I guess, as we're filming this in 2025, and our target is by the end of 2030. So we've got 5 years. It's about building partnerships, scaling our activities, expanding our ambition, and I guess it's partnerships like this one behind us with Bintang that have allowed us to really kind of
take that next step, and we hope to continue to be able to do that with many partners around the world. Selain menggunakan otter, Yayasan Sahabat Multi Bintang dan Seven Clean Seas juga melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan Beach Clean Up. Pada Oktober 2025, bersama lebih dari 100 sukarelawan, mereka bekerja sama membersihkan 18 km batas pesisir Tanjung Benua. Ya, di luar dari itu kami juga bersama Seven Clean Seas melakukan kegiatan Beach Clean Up, di mana kami mengambil para sukarelawan untuk bekerja bersama-sama membersihkan pantai. Terakhir kami lakukan pada Oktober di World Clean Up Day, di mana ada kurang lebih 100 sukarelawan membersihkan sekitar 18 km panjang pesisir Tanjung Benua, dan dalam kurang lebih 1 jam saja sudah ada 300 kg sampah yang terkumpul. Hal ini menjadi penting bagi kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kita membersihkan pantai-pantai yang ada di Bali dan juga di manapun kita berada. Pemirsa, pembersihan laut merupakan sebagian dari solusi karena kunci utamanya adalah pengolahan sampah yang berkelanjutan. Nah, disinilah kolaborasi dibutuhkan, bukan cuma soal pembiayaan, melainkan tahap daur ulang mengubah sampah menjadi barang siap guna. Sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Seven Clean Seas juga bekerja sama dengan tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, dan Recycle atau TPS 3R Tanjung Benua, yang juga didukung oleh Yayasan Sahabat Multi Bintang. Sampah-sampah yang diambil di laut kemudian dipisahkan antara organik dan non-organik, lalu diberikan pada TPS tersebut untuk diolah menjadi barang yang bernilai guna, seperti kompos. Yang menjadi menarik, asal sampah TPS 3R ini bukan hanya dari laut, melainkan dari masyarakat Tanjung Benua itu sendiri. Mereka dengan mandiri memilah sampah organik dan non-organik, bahkan mencuci sampah-sampahnya hingga tidak berbau. Sini adalah pengolahan sampah. Jadi setiap hari sampah organik seperti rabasan ini, kalau di tempat lain mungkin banyak dedaunan ya. Kalau di sini yang banyak ini sisa-sisa canang ini yang dari janur. Karena di Bali itu adalah banyak sekali upacara. Dan sisa makanan ini kita olah menjadi kompos. Itu kita olah, ini dicacah. Cacah yang pertama setelah penghasilnya seperti itu, dicampur dengan sisa makanan 1:1. Setelah kita campur, kita fermentasi 4-5 bulan, ya, baru kita bisa panen. Dan selama dia difermentasi ini, penyiraman harus setiap hari, Mbak. Penyiramannya setiap hari, dan itu pembalikannya setiap 1 minggu sekali. Harapan ke depan, seperti harapan dari pemerintah semua ya, Indonesia, Bali, dan sebagainya, bahwa sampah itu harus selesai di TPS 3R. Tentu pencapaian ini tidak dapat dilakukan seorang diri. Keberhasilan pengolahan sampah ini juga disebabkan dengan adanya dukungan dari Desa Adat Tanjung Benua yang juga memberikan edukasi untuk masyarakat. Pengelolaan sampah di Desa Tanjung Benua ini sebenarnya perjuangan dari sekian tahun ke depan, dari ke belakang, sekian tahun ke belakang. Dari mana masyarakat yang awalnya tidak peduli dengan sampah, buang ke laut sembarangan, tidak ada pemilahan. Nah, akhirnya atas prakarsa pemerintah dan juga kerjasama dari Desa Adat, kita edukasi. Kita perlu adanya keberpihakan dari Desa Adat dan pemerintah, terus adanya edukasi ke masyarakat. Jadi sekian tahun ini kita cukup berhasil untuk mengedukasi masyarakat di mana pengelolaan sampah di Desa Adat Tanjung Benua berbasis sumber, yaitu rumah tangga. Jadi di masing-masing rumah tangga
sampah-sampah sudah dipilah. Ini bukan akhir, melainkan awal. Karena hal yang dilakukan saat ini juga dinilai masih jauh dari kata cukup. Kolaborasi yang sudah ada masih harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Oleh karena itu, disinilah Yayasan Sahabat Multibintang juga ikut serta melakukan workshop pengelolaan sampah agar kepedulian pada masalah lingkungan bisa semakin luas. Bukan hanya bagi masyarakat setempat, melainkan juga pelaku industri wisata hingga para wisatawan. Tentunya kegiatan ini bukan kegiatan hanya satu hari. Kami berharap ini dapat menjadi langkah awal menuju Bali yang lebih bersih dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Karena bersama-sama kita bisa menjaga pesona Bali untuk generasi yang mendatang. Pendekatan ini diharapkan menciptakan perubahan perilaku jangka panjang yang juga menginspirasi daerah lainnya. Karena ekosistem yang bersih bukan hanya kolaborasi dengan berbagai pihak di satu daerah, melainkan seluruh masyarakat global secara holistik. Terlebih di Bali, sebagai ikon pariwisata Indonesia, membutuhkan laut yang terjaga agar mampu terus memberikan manfaat bagi perekonomian dan generasi mendatang. Dimulai dari langkah kecil untuk dunia yang lebih baik. Ya pemirsa, menjaga laut merupakan tanggung jawab semua pihak. Aksi hari ini di Tanjung Benoa membuktikan bahwa ketika industri, komunitas, dan masyarakat bergerak bersama, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya bagi lingkungan, melainkan untuk masa depan. Dari Tanjung Benoa, Bali, Krisania dan juru kamera Ari serta Tomo, CNBC Indonesia Beyond Business.